Halo guys, selamat datang di channel Mister Film 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita berada di Film Wrestling Update, di mana di video ini gua akan memberikan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang gua akan sampaikan. Yang pertama ini ada update untuk match card di NXT Takeover Stand and Deliver. Lalu yang kedua ini ada update ya mengenai service dari WWE Network di USA. Dan yang terakhir ini adalah recap dari show AEW Dynamite Special St. Patrick's Day. So kita masuk saja ke berita yang pertama. Ini datang dari penggulat wanita Kylie Ray yang akhirnya kembali lagi beraksi ya, dimana dia terakhir beraksi itu di event Impact Wrestling ya, dan dia sudah absen itu sejak bulan November. Dan melalui posting yang dikeluarkan oleh salah satu promotion pro wrestling ya di Chicago, yaitu Warrior Wrestling, ini mereka mengumumkan bahwa Kylie Ray akan kembali bertanding ya di bulan Juni nanti. Walaupun lawan yang akan dihadapi oleh Kylie Ray ini belum diumumkan. Lalu kita berlanjut ke berita yang kedua. Ini datangnya dari NXT, di mana NXT ini dikabarkan kedapatan lagi ya mengalami outbreak dari COVID-19. Setelah sebelumnya mereka sudah pernah mengalami hal tersebut ya di tahun lalu. Nah, untuk outbreak yang kali ini pun dipercayai bahwa ini disebabkan ada beberapa personel dari NXT ya yang memang tidak menggunakan masker ya, atau APD pada saat mereka melakukan pekerjaannya. Dan hal tersebut pun menyebabkan adanya personel ya di NXT dan talent yang berada di NXT ini pada saat diperiksa ini dinyatakan positif mengidap COVID-19, walaupun mereka pada saat kejadian tersebut berada di area daripada taping tersebut ataupun tidak begitu pada saat tertularnya. Dan hal tersebut pun mempengaruhi ya dari beberapa rencana yang sudah direncanakan oleh NXT untuk taping dari show NXT di minggu ini begitu guys. So semoga saja ya di WWE ini tidak lagi mengalami outbreak sehingga mereka bisa menjalankan show-nya ini dengan baik ya guys. So kita lanjutkan saja ya ke berita selanjutnya. Oke guys, selanjutnya ini gua akan memberikan recap show dari NXT edisi 16 Maret kemarin ya, dimana show ini dibuka dengan segmen promo ya antara Karrion Kross dan juga Finn Balor, yang dimana dari promotion tersebut pun menceritakan bagaimana perebutan gelar dari NXT Champion yang sekarang dipegang oleh Finn Balor, dan Karrion Kross ini mencoba untuk merebutnya kembali karena sebelum Finn Balor menjadi juara, Karrion Kross lah yang menjadi NXT Champion sebelum dia harus menanggalkan gelarnya karena mengalami cedera. Tetapi pada saat mereka berdua itu melakukan promo, tiba-tiba sang NXT Tag Team Champions yaitu Oney Lorcan dan juga Danny Burch ini menginterupsi mereka, dan atas persuasif alias manipulatifnya Scarlett ya, yang merupakan pasangan dari Karrion Kross dan Slash Manager gitu, yang berhasil memanipulasi atau mempersuasif Oney Lorcan dan juga Danny Burch untuk mempertaruhkan gelar mereka untuk melawan Karrion Kross dan juga Finn Balor di main event dari NXT episode tersebut. Dan langsung berlanjut lagi ya ke match pertama untuk malam tersebut, yaitu single match antara Austin Theory melawan Dexter Lumis, dimana di pertandingan tersebut ini merupakan pertandingan yang cukup menarik ya dan cukup berimbang begitu ya. Bahkan Austin Theory gitu ya ini bisa mendominasi
Dexter Lumis yang memang selama ini Dexter Lumis ini cukup ditakuti oleh para lawannya ya selama di NXT ini. Dan pengaruh dominasi ini tuh berkat hasil manipulasi dari Johnny Gargano terhadap si Austin Theory. Tetapi Austin Theory ini bisa lengah karena adanya main games juga dari si Dexter Lumis. Hingga pada akhirnya ini Dexter Lumis bisa memenangkan pertandingan tersebut via submission. Lalu berlanjut lagi ya ke segmen promo yang kedua. Ini mengenai clash antara Adam Cole bersama mantan rekannya yaitu Kyle O'Reilly ya di Undisputed Era. Di mana Adam Cole ini melakukan promo yang pada intinya dia itu memanggil Kyle O'Reilly untuk datang ke arena gitu ya, ke si Capitol Wrestling Center. Tetapi hal tersebut diinterupsi oleh General Manager dari NXT yaitu William Regal yang mengatakan bahwa Kyle O'Reilly tidak akan datang ke area NXT ya dalam waktu dekat ini karena bentrokan antara keduanya ya di episode NXT minggu lalu ini memperparah cedera yang sedang dialami oleh Kyle O'Reilly menurut William Regal. Hingga pada akhirnya muncullah video yang menayangkan Kyle O'Reilly ya, dan dia pun menyatakan bahwa dia dendam terhadap si Adam Cole dan mempertanyakan apa yang dipikirkan oleh si Adam Cole yang membuang pertemanannya ya selama 11 tahun gitu ya untuk hanya satu gelar yaitu si NXT Champion. Dan melihat hal tersebut gitu ya, si Adam Cole yang terprovokasi pun tampak meninggalkan si arena ring. Dan tidak lama pun kita mendapatkan rekaman bahwa si Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly ini pun tampak ditangkap oleh polisi. Dan menurut pernyataan polisi ini mereka ini melakukan keributan yang mengganggu ini ya kenyamanan publik begitu. Sehingga mereka harus diamankan. Dan selanjutnya ini kita ada tag team match ya antara Legado del Fantasma yang diwakili oleh Joaquin Wilde dan juga Raul Mendoza ditemani oleh NXT Cruiserweight Champion Santos Escobar melawan Breezango, Tyler Breeze dan juga Fandango. Dimana di sini pun Legado del Fantasma ya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi hal yang menarik adalah kita kedatangan the NXT Cruiserweight Champion yaitu Jordan Devlin. Ya, Jordan Devlin ini sendiri itu merupakan sejatinya ini merupakan NXT Cruiserweight Champion sebelum dunia ini dilanda oleh pandemi. Tetapi karena dilanda pandemi ini Jordan Devlin ini tidak bisa pergi ya ke USA karena dia berdomisili asalnya itu di UK. Tetapi karena sudah ada pelonggaran aturan dan juga karena ada vaksinasi begitu ya, maka akhir-akhir ini banyak penggulat-penggulat yang memang sudah terikat kontrak oleh WWE tetapi mereka masih harus bekerja di luar dari wilayah USA ini mulai kembali ya begitu. Seperti yang terlihat itu adalah Pete Dunne, terus juga dari Marcel Bartel dan juga Fabian Aichner dari Imperium dan juga Alexander Wolf dari Imperium juga gitu ya. Yang memang di beberapa episode terakhir ini mereka kembali lagi ke NXT. Ya, kita kembali lagi di mana keduanya ini pun adu mulut antar Santos Escobar dan juga Jordan Devlin ini pun tidak terhindarkan, di mana mereka keduanya ini mengklaim sebagai the true NXT Cruiserweight Champion dan Santos Escobar pun menantang Jordan Devlin untuk mengakhiri perseteruan antar keduanya dan menentukan siapa the truth NXT Cruiserweight Champions di NXT Takeover Stand and Deliver. Dan Jordan Devlin pun menyetujuinya dengan mengheadbutt dari wajah Santos Escobar dan lalu dia
di NXT TakeOver Stand and Deliver gitu ya. Jordan Devlin ini harus mempertahankan gelarnya ya menghadapi Trent Seven di episode NXT UK minggu ini. Lalu selanjutnya ini ada single match ya antara Dakota Kai yang ditemani oleh Raquel Gonzalez menghadapi Zoey Stark. Ya, di mana Dakota Kai ini memang bisa memenangi pertandingan tersebut. Tetapi selama pertandingan ini kita terlihat bahwa Dakota Kai ini tampak cukup kewalahan ya menghadapi Zoey Stark ya, walaupun Zoey Stark ini secara teknis ini dia merupakan pendatang baru di NXT. Dan setelah meraihkan kemenangan tersebut gitu ya, tiba-tiba Io Shirai sang NXT Women's Champion ini datang menghampiri Raquel Gonzalez dan membawa kontrak pertandingan untuk dirinya si Io dan juga Raquel Gonzalez, di mana tampak bahwa si Io Shirai ini pun melemparkan kontraknya ke wajah si Raquel Gonzalez untuk menandatangani kontrak tersebut, sehingga match antara Io Shirai dan juga Raquel Gonzalez ini akan resmi terrealisasi gitu ya. Dan selanjutnya ini ada single match ya antara Tommaso Ciampa yang menghadapi Marcel Barthel dari Imperium yang ditemani oleh Fabian Aichner, di mana Tommaso Ciampa pun memperlihatkan kelasnya ya sebagai salah satu face dari NXT begitu, di mana dia berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Tetapi kembali lagi kita mendapatkan kejutan, yaitu Walter sang NXT UK Champion kembali lagi ke NXT setelah dia absen ya selama kurang lebih setahun dari NXT, dan selama setahun juga dia hanya tampil di NXT UK gitu kan. Dan dimana pada saat kembalinya ini pun Walter pun menghajar Tommaso Ciampa bersama rekannya dan diakhiri dengan powerbomb yang diberikan oleh Walter. Dan selanjutnya ini ada match debut dari LA Knight, di mana dia menghadapi August Grey untuk pertandingan debutnya. Ya, walaupun begitu ya, LA Knight ini tampak menunjukkan bahwa dia berbeda kelas dengan si August Grey dengan berhasil mendominasi pertandingan. Tetapi hal tersebut mungkin cukup terganggu ya pada saat di tengah-tengah pertandingan gitu ya, Bronson Reed itu memasuki arena pertandingan sembari merobekkan jaket yang biasa digunakan oleh LA Knight. Hal tersebut pun mengganggu fokus LA Knight dari pertandingan, dan itu pun menjadi momentum August Grey untuk melakukan counter attack. Namun counter attack dari August Grey ini tidak terlalu berarti ya, hingga LA Knight ini berhasil memenangkan pertandingan debutnya di NXT. Lalu berlanjut lagi ke main event, yaitu tag team match untuk memperebutkan NXT Tag Team Championship antara penantangnya yaitu Karen Cross dan juga Finn Balor menghadapi sang juara bertahan Oney Lorcan dan juga Danny Burch, yang dimana di awal-awal pertandingan tampak bahwa tim dari Finn Balor dan juga Karen Cross ini mendominasi pertandingan ya, hingga pada akhirnya gitu ya pada saat Finn Balor ini melakukan shotgun dropkick ya terhadap si Oney Lorcan, dan hal tersebut pun menyebabkan Scarlett yang pada saat itu berada di dekat dari Oney Lorcan ini pun terkena dampak dari shotgun dropkick dari Finn Balor, dan hal tersebut pun membuat Karen Cross ini marah dan mengkhianati rekannya, sehingga Oney Lorcan dan juga Danny Burch berhasil memanfaatkan keadaan tersebut, dan lagi-lagi mereka berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Tag Team Champion. Setelah melihat itu pun Karen Cross pun langsung menyerang Oney Lorcan yang baru saja memenangkan tersebut, lalu dia pun kembali memfokuskan targetnya yaitu kepada si Finn Balor, yang diakhiri dia menghabisi secara habis-habisan ya si Finn Balor. Dan hal tersebut pun menutup episode NXT edisi 16 Maret 2021. So, kita berlanjut lagi ya ke update dari NXT TakeOver Stand and Deliver. Seperti yang gua sebutkan,
sekarang sudah ada 2 match yang sudah dikonfirmasi ya untuk NXT TakeOver Stand and Deliver. Yang pertama ini untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Champion antar Jordan Devlin yang akan menghadapi Santos Escobar. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan untuk memperebutkan NXT Championship antara Finn Balor yang akan menghadapi Karrion Kross. Nah, dan kemungkinan juga NXT Women's Championship match juga akan menjadi resmi ya antara Io Shirai yang akan menghadapi Raquel Gonzalez. Tinggal kita tunggu saja ya untuk si Raquel Gonzalez ini menandatangani kontrak pertandingannya ya untuk menghadapi si Io Shirai ini. Dan selanjutnya ya seperti yang kita udah sebutkan bahwa Trent Seven akan menantang Jordan Devlin ya di episode NXT UK minggu ini untuk memperebutkan gelar NXT Cruiserweight Championship, di mana di episode WWE The Bump ini memperlihatkan bahwa Trent Seven ini berhasil menurunkan berat badannya ya hingga di beratnya itu di 205 pound ya, yang merupakan batas maksimal untuk divisi Cruiserweight ya. Dan dimana hal tersebut pun ya membuat si Trent Seven ini pun berhak menantang Jordan Devlin untuk gelar NXT Cruiserweight Championship. Sedangkan untuk Jordan Devlin ini sendiri berarti itu dia sekarang di 190 pound. Dan lalu kita lanjut lagi ya mengenai update dari WWE Network ya, untuk tayangannya ya di wilayah USA. Seperti yang gua pernah sebutkan ya di episode sebelumnya ya dari Film Wrestling Update, bahwa untuk di wilayah USA gitu ya WWE Network ini akan ditutup karena mereka akan bergabung ke layanan streaming NBC Peacock. Dan hal tersebut pun terrealisasikan ya bahwa mulai tanggal 18 ini gitu ya konten dari WWE Network ini mulai ditayangkan di NBC Peacock, dan WWE Network ini pun akan menghentikan pelayanannya ya di wilayah USA ini dimulai dari tanggal 5 April mendatang. Dan untuk pay-per-view WWE Fastlane ini menjadi pay-per-view terakhir yang akan ditayangkan oleh WWE Network dan juga menjadi pay-per-view pertama yang akan digelar di NBC Peacock. Begitu guys. Dan selanjutnya ini ada kabar ya mengenai kontrak yang dari AEW Superstar yaitu Ethan Page. Ya, The All Ego Ethan Page ini dia mengungkapkan kontraknya ya melalui wawancaranya ya di The Hamilton Spectator. Dia mengungkapkan bahwa kontraknya bersama AEW ini terjadi selama 3 tahun ke depan. Dan untuk Ethan Page sendiri pun dia melakukan debutnya ya di AEW itu pada saat dia menjadi kontestan misterius untuk match dari ladder match untuk Face of Revolution. Dan Ethan Page pun mendapatkan kemenangan perdananya ya di episode AEW Dynamite minggu lalu ya setelah dia berhasil mengalahkan Lee Johnson. Dan kita berlanjut ke record show dari AEW Dynamite St. Patrick's Day Special, dimana di show ini pun dibuka dengan single match antara Cody Rhodes yang ditemani oleh Arn Anderson menghadapi Penta El Zero Miedo, dimana Cody Rhodes ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu selanjutnya ini ada pertandingan single match debut ya dari Jade Cargill yang memang sebelumnya dia telah melakukan debutnya di AEW Dynamite ya pada saat dia melakukan tag team match bersama Shaquille O'Neal. Dan Jade Cargill ini pun berhasil memenangkan pertandingan single debutnya yang pertamanya setelah dia mengalahkan Danny Jordan. Lalu berlanjut lagi dengan promo dari MJF bersama rekan barunya ya dengan stable barunya yang diberi nama Pinnacle. Dari promonya tersebut ya MJF bersama Pinnacle ini pun
Moxley bersama Eddie Kingston menghadapi The Good Brothers, Carl Anderson bersama Doug Gallows. Di mana di pertandingan tersebut Eddie Kingston dan juga Jon Moxley berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Lalu berlanjut lagi ada sesi wawancara dari Sting bersama Darby Allin. Tetapi lagi-lagi ya si Murder Hawk Lance Archer kembali menginterupsi sesi wawancara dari Sting. Tidak cukup dari Lance Archer gitu ya, tim Test pun menginterupsi sesi wawancara mereka. Tetapi yang mengejutkan itu Brian Cage yang memberikan respect terhadap Sting, dan hal tersebut pun tidak disetujui oleh rekan-rekannya dari tim Test. Dan melihat hal tersebut pun Brian Cage pun meninggalkan rekan timnya. Lalu berlanjut lagi ke single match antara Rey Fenix yang ditemani oleh Pac menghadapi Angelico dari The Hybrid 2, di mana Rey Fenix ini pun berhasil melanjutkan tren positifnya akhir-akhir ini dengan memenangkan pertandingan tersebut. Lalu kita masuk ke main event, yaitu Unsanctioned Lightout match antara Dr. Britt Baker yang ditemani oleh Rebel Not Reba yang menghadapi Thunder Rosa. Dan pertandingan ini pun menjadi puncak rivalitas antara Britt Baker menghadapi si Thunder Rosa, yang dimana ini dimulai pada saat AEW Beach Break ya di bulan Februari kemarin. Dan pertandingan ini pun menjadi salah satu another step ya untuk woman pro wrestling movement gitu. Dan ini merupakan bloody match, the most bloodiest match yang pernah ditayangkan di televisi ya sejak mungkin di era ini di Attitude atau di Ruthless Aggression era ya mungkin WWE. Bahkan divisi wanita dari WWE yang dikatakan merupakan terdepan gitu ya untuk sekarang ini tidak pernah menjalankan pertandingan ini seperti ini gitu ya. The most bloodiest woman wrestling match gitu. Kita mungkin kalau misalnya di AEW Revolution kemarin ini gokil nih jadi pertandingan terbaik, dimana kita melihat emotionnya, storyline-nya yang berkembang dari bulan Februari kemarin dari AEW Beach Break hingga puncaknya yang sekarang gitu ya guys. Dan dimana kita melihat bahwa walaupun si Dr. Britt Baker ini sudah babak belur, dia masih terus bertanding gitu ya. How bloody is she is gitu ya. Dan pada akhirnya pun di pertandingan tersebut gitu ya, kita melihat gitu bahwa risk yang mereka ambil gitu, bagaimana mereka membandingkan dirinya ke tangga terus ke kursi dan juga ke thumbtack freaking thumbtack ya, walaupun paku payung itu salah satu yang tidak lazim dilakukan oleh wrestler wanita gitu guys ya, dimana mereka saling bergulat gitu ya di atas thumbtack gitu, hingga kita lihat bahwa dua kali ya Dr. Britt Baker ini dibanting ke atas thumbtack gitu. Lalu Thunder Rosa pun mengakhiri pertandingan tersebut ya dan memenangkan pertandingan tersebut ya setelah dia berhasil mengeksekusi Fire Thunder di sisi ring dan membantingkan si Dr. Britt Baker ke atas meja. Dan hal tersebut pun mendapatkan apresiasi ya dari CEO AEW yaitu Tony Khan yang langsung menghampiri pasca match tersebut. Dan hal tersebut pun diikuti dengan applause dari seluruh personel dan juga roster dari AEW ya yang tampak berada di bagian backstage dari AEW Dynamite.
Dan sekali lagi ini menjadi satu langkah ke depan ya, dan juga menjadi satu statement bahwa untuk World Pro Wrestling ini pun worth to watch gitu. Dan ini pun bukan menjadi kayak apa ya, kalau dulu tuh hanya sebagai pemanis gitu ya kalau zaman dulu tuh, atau hanya menjadi pelengkap doang, tetapi ini bisa dianggap sebagai setara ya dengan divisi pria gitu guys. So selain itu juga AEW Dynamite tuh mengumumkan ya ada beberapa match yang akan digelar di minggu depan gitu ya, yaitu ada single match antara John Silver yang akan menghadapi Darby Allin untuk memperebutkan gelar TNT Champion. Lalu Kenny Omega akan menghadapi Matt Sydal ya, dimana apabila Matt Sydal ini berhasil mengalahkan Kenny Omega begitu, Matt Sydal ini berhak menantang Kenny Omega untuk gelarnya AEW Champion gitu ya. Lalu selanjutnya juga ini ada debut dari The Pinnacle, di mana akan menjalani 6-man tag team match ya, yang akan diwakili oleh FTR bersama Shawn Spears akan menghadapi Varsity Blonde dan juga Dante Martin dari Top Flight. Dan selanjutnya juga mantan AEW Women's Championship yaitu Nyla Rose akan menghadapi Tay Conti. So berita tersebut pun mengakhiri dari Villain Wrestling Update edisi kali ini. Dan menurut kalian bagaimana pertandingan Dr. Britt Baker yang menghadapi Thunder Rose ini? Apakah ini merupakan satu langkah penting ya untuk perkembangan dunia pro wrestling kita gitu ya? Apakah ini worth gitu ya menjadi salah satu pertandingan terbaik di tahun 2021? Dan silahkan isi pendapat kalian ya di kolom komentar. Dan lalu apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian tidak mau ketinggalan mengenai update-update dunia pro wrestling dan juga ingin menonton lagi video-video dari channel ini ya, silahkan subscribe ya guys ya. Dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.